Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah NRP 062 dan teman saya Marga Masaji NRP 026. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum pada mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses pada modul persamaan diferensial. Jadi pada modul ini itu ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikumnya itu untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan kondisi 1 dan 0. Sebelumnya pada praktikum ini kita menggunakan software MATLAB dan menggunakan Simulink. Sebelumnya pada persamaan ini kita menggunakan DCA per DT sama dengan min 2CA plus CB, dan persamaan kedua yaitu DCB per DT sama dengan 3 kali CA min CB. Di mana pada nilai CA0 itu sebesar 1 dan nilai CB0 itu sebesar 0. Selanjutnya pada prosedur simulasi IPP pada modul proses diferensial ini kita menggunakan MATLAB, di mana persamaan sudah dijelaskan di atas dengan menggunakan Simulink. Untuk yang pertama itu kita buka Simulink, kemudian kita cari logo Simulink, atau bisa juga kita menggunakan command window, maka akan muncul Simulink library browser pada gambar yang udah dilingkari itu. Selanjutnya untuk memulai simulasi pada Simulink, kita perlu klik file, terus kita buka pada new blank. Setelah itu diklik muncul Windows simulasi. Terus yang kedua, buat model blok pada Simulink untuk kedua persamaan tersebut yang sudah dijelaskan di atas tadi. Terus yang ketiga, kita mengedrag blok-blok yang kita inginkan, yaitu diperlukan untuk simulasi pada library browser ke Windows simulasi. Kemudian blok-blok yang dibutuhkan itu ada 4. Yang pertama itu ada sum, ada integrator, ada multiplexer, dan ada scope, di mana sum itu digunakan untuk menjumlahkan 2 buah sinyal. Terus yang kedua yaitu integrator, di mana integrator ini berperan sebagai pengintegral input terhadap waktu, sehingga kita dapat menghasilkan suatu bentuk gelombang output yang merupakan hasil dari pengoperasian sinyal masukan dari konstan. Kemudian multiplexer atau MUX itu digunakan untuk memadukan 2 atau lebih keluaran dalam satu scope. Terus yang terakhir yaitu scope, yang mana scope ini itu digunakan untuk melihat sinyal keluaran dari sistem. Oke, selanjutnya step keempat yaitu kita menghubungkan blok dengan cara klik ujung blok lain dan hasilnya seperti pada gambar berikut. Nomor 6, selanjutnya step selanjutnya jalankan simulasi dengan mengklik run untuk mengetahui hasil akhir dari persamaan yang ada. Maka akan tampil grafik seperti ini. Yang grafik kuning itu menunjukkan konsentrasi terhadap waktu yang memiliki konsentrasi 1, dan kurva biru menunjukkan konsentrasi B terhadap waktu dengan konsentrasi 0. Parutan tersebut bereaksi ketika bertemu dan mengalami respon konstan ketika memasuki detik ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya kurva yang semakin lurus dengan bertambahnya waktu. Kurung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara transfer dari persamaan menjadi sebuah jalur di dalam Simulink. Yang pertama, persamaan pertama ada min 2 CA ditambah CB, yaitu min 2 CB min 2 CA itu diambil dari sini. Lalu karena terus ke sini jadi min 2 CA. Dan untuk ditambah CB-nya yaitu diambil dari integrator 1, yaitu CB, ditarik garis menuju sum, di mana sum ini untuk menjumlahkan persamaan menjadi min 2 CA plus CB, dan dilanjutkan ke dalam scope. Selanjutnya persamaan kedua, yaitu 3 CA
min 3CB. Didapat dari CA diambil dari integrator yang pertama, yang awal. CA diambil masuk ke kolom sum yang plus, yang positif, masuk ke 3. Selanjutnya, untuk CB-nya sendiri, itu melalui sum yang bagian minus. Masuk juga ke kolom 3, gain 1. Maka jadi min 3CB. Maka persamaannya menjadi 3CA min 3CB. Selanjutnya, persamaan tersebut masuk ke dalam scope. Begitulah cara mentransferkan dari persamaan menjadi jalur dalam simbol. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.